Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Hiers, welcome to Hi Podcast. Sebelum aku mulai podcastnya, aku pernah dengar pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Pada episode kali ini di podcast ini kita kedatangan narasumber dari dosen UMY, Pak Ali Maksum. Selamat datang Pak Ali Maksum di podcast UMY. Hai teman-teman. Senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Ali. Oke. Gimana Pak Ali kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa silaturahmi ke sini, menyapa teman-teman secara virtual, kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol yang menarik tentang tema kita hari ini. Yes. Oke. Gimana kalau kita langsung mulai aja kali ya Pak ya ke tema pembahasan kita. Baiklah, mari kita mulai dengan topik yang menarik yaitu presidensi Indonesia di ASEAN tahun 2023. Pertanyaan pertama saya adalah, mengapa maksud dari tema yang dibawa oleh Indonesia dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo kemarin? Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Indonesia? Ya. Terima kasih Mas Putra atas invitation-nya. Saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol, apalagi terkait dengan HI, khususnya tema kita terkait dengan presidensi Indonesia tahun ini. Dan kebetulan acara kita telah dilaksanakan sudah selesai di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saya kira ini penting, momen penting untuk posturing our diplomacy. Jadi diplomasi kita akan diuji sebetulnya. Tetapi ujian itu juga bersamaan dengan krisis yang ada di Myanmar. Nah, tentu presidensi tahun ini spesial karena Indonesia harus menata semua aspek kepemimpinan global, terutama di ASEAN, terkait dengan presidensi. Kemudian aspek penting lainnya adalah bahwa presidensi ini akan menjadi semacam pertaruhan reputasi. Apakah Indonesia yang dulu ketika era-era sebelumnya itu mempunyai postur leadership, regional leadership yang sangat disegani, kemudian apakah mampu menyelesaikan krisis Myanmar? Sebetulnya itu pesan penting menurut saya. Selain tentu ada national interest yang terus kita bawa di dalam forum itu. Oke Pak, lalu Pak, Indonesia kemarin sempat mengadakan KTT-nya di Labuan Bajo ya Pak ya. Apakah ada maksud tertentu Pak dari dipilihnya Labuan Bajo sebagai tempat dilaksanakan KTT tersebut? Ya, jadi Labuan Bajo ini tentu dipilih karena pertimbangan khusus ya, dan pemerintah tentu mempunyai aspek selain aspek diplomasi juga aspek political economy. Tentu di sana ada potensi-potensi yang ingin diperkenalkan yang selama ini dunia internasional itu melihat Bali itu sebagai pusat pariwisata Indonesia. Ini menjadi satu tawaran yang ingin diperkenalkan pada dunia internasional dan dimulai dari level state level. Jadi saya kira bagus ya terobosan pemerintah yang memilih Labuan Bajo sebagai new destination dan itu di-create sebagai new symbol of international city. Saya kira itu penting sekali. Selain tentu aspek yang lain menarik wisatawan, kemudian memberi keuntungan ekonomi kepada Indonesia secara umum dan kepada masyarakat lokal. I see. Tapi ya Pak, menurut sependek pengetahuan saya, Labuan Bajo juga sudah cukup terkenal ya di mancanegara. Yeah. Mengapa Indonesia harus memilih Labuan Bajo lagi Pak? Kan ada banyak tuh destinasi lainnya yang belum tersorot gitu kan di mancanegara. Mungkin Bapak bisa menyebutkan beberapa nama gitu Pak untuk dilaksanakan KTT selain di Labuan Bajo gitu. Ya, sebetulnya Indonesia ini banyak tempat yang bisa menjadi alternatif untuk conference dan international summit seperti itu. Tapi tentu ini ranah yang sangat elit ya, yang kita tidak tahu sebetulnya aspek-aspek apa yang tidak pertimbangan sehingga Labuan Bajo dipilih seperti itu. Tapi dari beberapa sumber yang kita analisis, tentu yang pertama ya ini
diperkenalkan adalah bahwa ada Labuan Bajo selain Bali. Nah, tentu ada tempat lain misalkan di Makassar, di Medan, di Palembang yang mempunyai infrastruktur yang sangat representatif, termasuk di Bandung, apalagi itu sudah sejak awal merdeka sudah menjadi tuan rumah international conference seperti itu. Nah, saya kira ini menjadi momen penting. Mungkin tidak semua kota yang potensial untuk jadi host itu bisa untuk jadi host, tetapi mungkin ini salah satu awal permulaan untuk ya semacam anti mainstream, jangan Bali, Jakarta, Bandung, tetapi ada tempat yang diperkenalkan ke negara lain selain yang mainstream itu. Iya sih, Labuan Bajo emang indah sekali ya Pak ya, banyak sekali destinasi yang menarik di sana gitu. Oke Pak, begitu menarik sekali ya Pak, sebagai negara pemimpin di ASEAN, Indonesia memiliki 3 pilar capaian yang ingin dicapai dalam presidensinya. Mungkin Pak Ali bisa membantu apa saja yang terkandung dalam ketiga pilar ini Pak? Ya, baik. Jadi 3 pilar itu yang pertama kan ASEAN Matters, kemudian ada Center of Growth, kemudian ASEAN Indo-Pacific Outlook. Jadi 3 pilar itu menjadi semacam ya objektif kita sebagai tuan rumah. Selain itu bisa dikatakan sebagai satu tawaran agenda yang dimiliki Indonesia untuk regional society. Saya kira 3 aspek itu tentu di dalam ada national interest yang kita masuk di dalamnya. Misalnya yang pertama ASEAN Matters itu saya bisa kata itu sebagai ASEAN Political Security Matters. Jadi isinya ya terkait dengan politik dan keamanan, asasi manusia, zona bebas nuklir dan sebagainya. Nah, sedangkan poin kedua itu terkait dengan ekonomi. Nah itu sebenarnya juga kita ada kepentingan nasional di situ. Karena beberapa kali Pak Jokowi, Ibu Retno Marsudi terus menggelurakan tentang yang namanya growth itu. Nah, lebih spesifik lagi, kita kata Pak Jokowi itu ingin menumbuh kembangkan yang namanya electric vehicle, ya. Jadi mobil listrik. Nah, itu tentu ada connection-nya dengan yang program pemerintah saat ini yang terus-menerus untuk mengenalkan yang namanya mobil listrik itu. Karena percaya bahwa ya sumber utama mobil listrik atau baterai itu kita mempunyai sumber dayanya. Kemudian ASEAN Outlook and Indo-Pacific itu saya mempersepsikan sebagai bentuk ya diplomasi Indonesia ke konteks yang lebih global, karena itu akan terkoneksi dengan great powers terutama US dan China. Tapi jelas Indo-Pacific itu adalah muncul setelah adanya Belt and Road Initiative. Dan baru Donald Trump memperkenalkan Indo-Pacific. Artinya bahwa Indonesia ingin ASEAN ini menjadi center of peace yang ingin menciptakan ASEAN ini jangan sampai menjadi korban dari rivalitas dua negara besar itu. Sehingga meskipun terjadi rivalitas, tapi kita justru ingin mengambil keuntungan apa yang didapat dari rivalitas kedua itu. Sehingga diharapkan dengan ASEAN Outlook Indo-Pacific itu hal-hal positif yang datang dari ya terutama Amerika, karena ini perspektifnya Amerika Indo-Pasifik itu ya akan memberi manfaat kepada ASEAN umumnya dan Indonesia pada khusus seperti itu. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Jadi banyak diangkat, ada yang namanya mobil listrik dan lain gitu. Menurut Bapak gimana nih pandangan Bapak terkait maraknya ya kan sekarang lagi maraknya mobil listrik di Indonesia gitu kan, kampanye mobil listrik itu menurut Bapak seperti apa dan bagaimana bisa sih Pak mobil listrik itu pajaknya sangat murah gitu Pak? Gimana menurut Bapak? Yaitu sisi lain dari upaya pemerintah sebetulnya untuk mendongkrak yang namanya growth gitu. Karena mobil listrik itu tentu selain di dalamnya ada berbagai kepentingan
yang kita bisa katakan ya kepentingan-kepentingan eh, para pemangku negeri ini, para elit, para pihak-pihak yang berkepentingan, saya kira sepakat dengan mobil listrik. Tapi di sana ada beberapa hal yang mungkin menjadi ya semacam perbaikan seperti yang tidak harus melulu soal mobil listrik. Di situ sebenarnya ada namanya green energy dan sebagainya, yang itu sumbernya sebetulnya dari diskusi tentang mobil listrik. Tapi sisi-sisi lain yang berdimensi negatif, misalnya kemungkinan munculnya namanya pencemaran lingkungan, kemudian dampak dari produksi nikel, kemudian bagaimana jika mobil listrik itu mengganti mobil konvensional, dampaknya seperti apa, apakah ya golongan menengah bawah mampu membeli itu, kemudian apakah semua diganti mobil listrik, infrastrukturnya bagaimana, itu saya kira hal yang masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Dan saya kira para elit sudah memikirkan itu dampak-dampak itu. Tapi ya ini mungkin bagian dari upaya untuk menjadikan ASEAN itu ya pusat teknologi sebetulnya. Karena kalau kita lihat mobil listrik itu kan canggih ya, jadi sebetulnya upaya untuk mendongkrak kualitas teknologi. Selain tentu ada tadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum ke produksi massal seperti itu. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke, I see. Banyak sekali ya keuntungan dari mobil listrik tersebut. Dari ramah lingkungan, ramah BBM juga kan, nggak pakai BBM kan namanya mobil listrik kan. Terus pajaknya juga murah ya Pak ya. Oke. Masih nih Pak, kayaknya masih bersinggungan dengan mobil listrik Pak. Pak Jokowi kemarin sempat menyinggung yang namanya mobil listrik. Apakah berarti Indonesia sedang mencoba untuk menjadikan kepentingan nasionalnya berubah ke kepentingan regional? Karena kita tahu bahwa Indonesia sendiri sedang gencar-gencarnya terhadap nikel sekarang. Ya, itu saya kira bagian dari persinggungan namanya diplomasi, kepentingan nasional. Dan kalau kita boleh saya mengutip pendapat dari Robert Putnam tentang foreign policy is dual games diplomacy. Jadi foreign policy itu ya permainan dua kaki sebenarnya. Jadi secara dalam negeri ya bisa bermain, di luar negeri juga bisa. Nah, dalam hal ini tentu kita bisa masuk ke situ bahwa ya mobil listrik ini sudah menjadi diskurs secara nasional ya di Indonesia, dan coba untuk dikeluarkan menjadi regional discourse seperti itu. Jadi diskursus secara kawasan. Nah, tentu itu ada keuntungan ekonomi dan juga keuntungan politik tentu. Nah, sehingga mengenalkan mobil listrik itu tentu harapannya ya kita tidak bisa pungkiri bahwa background dari presiden kita adalah ekonomi ya, pedagang. Nah, tentu ada unsur-unsur itu menurut saya itu ada unsur-unsur untuk bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dari mobil listrik itu. Terlepas dari produsen yang sementara ini ada kan cuma Indonesia dan Thailand saja, lainnya belum ada. Nah, tentu apakah semua negara ASEAN akan wholly accept this kind of idea, itu menurut saya juga belum. Memang jadi resolusi ya pilar itu, tapi kan tidak mudah untuk dilaksanakan. Seperti itu Mas putra saya. Oke, menarik sekali ya Pak, ngomongin mobil listrik ini kan teknologi semakin berkembang gitu ya Pak ya. Kalau misalkan ya Pak Indonesia membangun pabrik mobil listrik sendiri, membuat merek sendiri, apakah itu memungkinkan Pak dengan ekonomi Indonesia saat ini seperti itu? Ya. Secara hitung-hitungan ekonomi mungkin ya itu bisa masuk akal ya, reasonable ya. Tetapi mungkin itu bisa menjadi permasalahan kompleks karena sekarang ya seluruh dunia menghadapi ekonomi yang cenderung
menurun ya, sehingga jika mobil listrik itu menjadi priority, saya kira akan bermasalah juga, karena di sisi lain ekonomi masyarakat juga sedang menurun, sehingga mobil listrik itu juga ya secara harga juga tidak murah, sehingga secara hemat energi itu hemat, tetapi secara kemampuan daya beli masyarakat juga tidak mudah untuk bisa menjangkau yang namanya mobil listrik. Menurut saya itu. Oke. Oke, selanjutnya Pak, kita tidak bisa mengabaikan konflik ya Pak ya. Dari mobil listrik kita langsung ke konflik nih Pak. Ya. Konflik yang terjadi di Myanmar Pak baru-baru ini kan. Bagaimana Indonesia menghadapi tantangan tersebut Pak selama masa presidensi ASEAN tahun 2023 ini? Apa langkah-langkah yang diambil untuk memediasi konflik tersebut untuk mendorong upaya perdamaian di Myanmar? Oke, baik. Jadi ketika konferensi pers di Labuan Bajo, Ibu Retno Marsudi mengenalkan konsep yang namanya non-megaphone diplomacy. Jadi itu istilah lain dari quiet diplomacy. Jadi diplomasi senyap yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan kali ini Menteri Retno Marsudi menjadi komandan untuk menyelesaikan konflik di sana. Nah, upaya ini tentu yang namanya quiet diplomasi tentu diam-diam ya, senyap-senyap yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bagaimana untuk menyelesaikan masalah Myanmar ini. Dan pihak-pihak yang menjadi special envoy di Indonesia itu sudah bertemu dengan pihak-pihak yang bertiga itu, baik junta militer maupun pihak pro demokrasi, sehingga upaya-upaya itu tentu tidak boleh di show diberitakan atau disebarluaskan, dan itu sudah berjalan. Tetapi yang perlu menjadi analisis menurut saya dalam hal ini, situasinya sangat berbeda ketika dahulu Indonesia di ASEAN menjadi leaders ya, artinya betul-betul upaya Indonesia itu sangat dihormati. Kemudian jika terjadi kesalahan, ya para utusan kemudian gagasan-gagasan Indonesia itu nyata bisa memberikan solusi dan bisa merangkul pihak-pihak yang bertiga, misalkan di Filipina Selatan, kemudian di Kamboja, itu menjadi bukti nyata. Selain non megaphone diplomasi itu, ya tentu Indonesia secara regional juga melaksanakan upaya-upaya diplomasi. Oke. Udah ada yang namanya quiet diplomasi apa ya tadi Pak sempat dimention. Mungkin teman-teman sekalian belum ada yang tahu kali ya, apa sih konflik pertamanya nih Pak yang bikin Myanmar tuh terdapat konflik tersebut gitu Pak. Bisa dijelaskan secara singkat aja Pak gitu. Jadi di Myanmar itu termasuk negara yang lama sekali diperintah oleh militer ya, junta militer, sehingga demokrasi nyaris tidak hidup di sana. Itu menjadi ganjalan buat Myanmar, tetapi ketika era Presiden SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu menggagas yang namanya Bali Demokrasi Forum. Jadi Bali Demokrasi Forum itu menjadi forum bagi negara-negara yang menganggap dirinya demokrasi tetapi mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi meskipun dia tidak dinilai sebagai negara totally demokrasi, tapi dia dihormati di forum itu dan ibaratnya bisa mendefinisikan demokrasi menurut perspektif negaranya, yang disebut sebagai home ground demokrasi. Ya, sehingga Myanmar waktu itu yang merasa terhormat dalam forum itu, dan melalui forum itulah kemudian Indonesia berupaya untuk bagaimana meyakinkan Myanmar untuk menggunakan demokrasi itu, sehingga junta militer yang begitu kuat akhirnya
mau menerima demokrasi. Kalau tidak salah waktu itu juga dibantu salah satu kampus di Bali ya, Universitas Udayana mempunyai center yang terkait dengan demokrasi itu, kemudian membantu di sana upaya untuk menumbuhkan demokrasi. Sehingga walhal terakhir terjadilah pilihan umum yang akhirnya memilih Aung San Suu Kyi sebagai Presiden. di sana karena kuatnya pengaruh militer sampai-sampai militer tidak rela yang namanya orang sipil itu menjadi pemimpin. Makanya dia tidak disebut sebagai presiden, tapi hanya national leader saja. Jadi ya itu bukti bahwa mereka sangat-sangat berpengaruh. Jadi mereka tidak menyebut ini sebagai prime minister atau presiden. Presiden ada, tetapi presiden itu simbol ya. Ini dia kan parliamentary system. Jadi Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin Myanmar secara resmi, dan di situ ternyata pihak militer tidak puas dengan kepemimpinan itu, sehingga terjadilah kudeta dan kemudian kembali lagi Myanmar menjadi negara yang dipimpin oleh sultan militer itu, sehingga kelompok-kelompok yang pro demokrasi merasa bahwa ya selama ini dipimpin Aung San Suu Kyi, ya dia merasakan demokrasi itu, merasakan nikmatnya demokrasi itu, bagaimana kebebasan berpendapat dan sebagainya, sehingga kembali lagi Myanmar menjadi negara di bawah rezim militer. Dan situlah terjadi demonstrasi protes yang kemudian mengarah ke konflik. Nah, itu sudah saya prediksi sebenarnya sebelumnya, karena faktanya di Myanmar itu setiap negara bagian itu ada semacam ya separatisnya, sehingga separatis itu berpotensi untuk ya ini bisa menjadi perang saudara karena semua punya senjata, karena mereka tidak ingin menolak di bawah penguasa militer, sehingga momen kudeta kemarin betul-betul dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang anti militer untuk yang melawan militer akhirnya secara fisik, dan sekarang terjadi di sana ya saya bisa katakan ya civil war, karena semua pihak ingin melawan tentara. Nah inilah yang persoalan luar biasa di ASEAN dan Indonesia, saya kira juga penuh tantangan untuk mengatasi itu. Bagaimana persoalan kompleks itu bisa diselesaikan. Begitu menurut saya, Mas. Oke. Terkait pembahasan yang tadi itu sebenarnya udah ada filmnya Pak, ada film dokumenter mengenai apa yang terjadi di Filipina, di Myanmar tersebut. Cuman untuk judulnya aku lupa, tapi aku udah sempat nonton juga seperti itu. Yang main jadi Aung Suu Kyi-nya itu adalah Michelle Yeoh sekarang yang kemarin tuh baru dapat Grammy. Malaysia. Yes, Malaysia. Ada filmnya. Nanti teman-teman mungkin bisa nonton kali ya Pak untuk lebih tahu gitu loh mendalam terkait konflik yang terjadi di Myanmar. Tadi Bapak sudah memberi tahu upaya-upaya yang dilakukan Indonesia kan Pak untuk menghadapi konflik yang ada di Myanmar tersebut Pak. Mungkin ada gak ya Pak upaya-upaya yang lainnya yang bisa dilakukan oleh Indonesia selain kayak tadi quiet diplomacy, atau mungkin bisa Indonesia mengirimkan sesuatu Pak untuk membantu saudara-saudara kita yang di Myanmar tersebut. Sementara yang data-data yang kita analisa ya memang bantuan kemanusiaan, karena yang urgent itu sebetulnya bantuan kemanusiaan, karena di sana begitu pecah protes, kemudian pihak militer begitu sporadis ya melakukan semacam perlawanan terhadap para demonstran itu yang kemudian sering menggunakan ya namanya rezim militer ya dia punya senjata dan sebagainya, sehingga masyarakat ketakutan di bawah ya setiap hari di bawah ancaman dari pihak militer, sehingga yang paling penting itu ya bantuan kemanusiaan, humanitarian assistance. Dan Ibu Retno Marsudi sering berulang kali menyatakan ya kekerasan harus dihentikan, tetapi ya ini cukup kompleks ya, karena
ya pihak tentara militer juga terus melakukan pressure, pihak oposisi juga tidak mau kalah, sehingga ya yang jadi korban ya rakyat sipil, sehingga itu yang lebih penting. Dan saya kira jauh sebelum itu misalkan di konflik di Rakhine State di daerah Rohingya ya, itu sudah banyak bantuan Indonesia yang disampaikan ke sana, termasuk dari Perserikatan Muhammadiyah yang juga ikut berkontribusi besar dalam misi kemanusiaan di Rakhine State. Luar biasa sekali ya Pak ya, Muhammadiyah sendiri ikut langsung terjun gitu Pak dalam membantu konflik yang ada di Myanmar. Mungkin kalau dari Muhammadiyah sendiri mereka tuh melakukan kegiatan apa ya Pak ya untuk membantu konflik tersebut Pak kira-kira? Yang setahu saya itu bantuan kemanusiaan itu menjadi semacam bahan pokok sehari-hari ya, pakaian, obat-obatan dan sebagainya. Dan sebetulnya multi agensi ya, jadi ada beberapa organisasi selain Muhammadiyah, ada NU, ada MUI, ada Basasnas dan sebagainya yang concern dengan permasalahan di Myanmar, khususnya di Rakhine State ya, karena waktu itu sebelum konflik pecah itu memang di Rakhine State ya memang sudah parah begitu ya, sehingga begitu konflik pecah ya ini semakin rumit ya. Tapi ketika beda ya dengan konflik Rakhine State waktu itu ya, Perdana Menteri pemimpin Myanmar masih Aung San Suu Kyi, sehingga Ibu Retno Marsudi yang perempuan itu ternyata juga sangat penting ya, gender identity itu sangat penting pada waktu itu untuk meng-approach supaya bantuan Indonesia bisa masuk ke Rakhine State. Nah, untuk saat ini mungkin ya sangat kompleks ya, karena di sana pihak yang bertiga ini ya betul-betul menggunakan senjata ya, dan itu sangat riskan sekali. Oke, menarik sekali ya bahasan episode kali ini, dari Labuan Bajo, mobil listrik ke Myanmar, sampai kayak ke film juga tadi ya Pak ya, kita sempat singgung terkait film-film juga. Mungkin sebelum kita akhiri nih Pak podcast yang sangat menarik ini, bisa disimpulkan Pak dari apa yang telah Bapak sampaikan pada hari ini Pak? Ya, yang pertama saya kira presidensi Indonesia untuk ASEAN tahun ini bermakna sangat penting untuk postur diplomasi kita di Asia Tenggara. Yang kedua ya, ini momen untuk membuktikan bahwa kita bisa untuk menyelesaikan permasalahan regional, mulai dari pandemi, kemudian Myanmar khususnya, karena ini PR terbesar yang ini sudah hampir ya 2 tahun konflik itu berlangsung, dan presidensi tahun lalu ternyata juga belum bisa. Nah, ini saya kira momen untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita bisa untuk menyelesaikan permasalahan Myanmar, tentu dengan kolektif kolegial ya. Jadi seluruh ASEAN, negara ASEAN tergabung bersatu padu, yaitu berulang kali disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ya persatuan negara ASEAN itu penting untuk menyelesaikan ini. Sehingga tanpa itu ya mustahil, karena pihak-pihak yang bertiga ya ini sangat kompleks sekali, berbahaya, situasi berbahaya, dan itu upaya-upaya yang dilakukan termasuk tadi non-megaphone diplomasi atau quiet diplomasi itu upaya yang sangat penting untuk ya kita dukung, bagi masyarakat kita dukung, kita doakan semoga upaya itu bisa terwujud dan perdamaian bisa terjadi di Myanmar. Saya kira itu. Oke, jadi itulah teman-teman podcast kita kali ini bersama Pak Ali Maksum. Terima kasih Bapak atas informasinya, sangat amat berguna dan sangat amat bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikutin podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus ngikuti Hype Podcast karena banyak hal menarik yang dibahas di Hype Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.